Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Alladzina atainahumul kitab, mereka orang-orang atau kelompok kaum yang aku berikan kepada mereka Alkitab, yang diberikan oleh Allah kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Yahud wan Nasara. Karena itu mereka dijuluki dengan Ahlul Kitab, Taurat dan Injil. Allah turunkan kepada para nabinya kitab sebagai mukjizat yang mengingatkan dan menegur serta memperbaiki keadaan kaumnya, umatnya, sebagaimana Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman yang menunjukkan kepada kita jalan yang benar dari jalan yang rusak, dari tujuan yang baik dari tujuan yang buruk dan semisalnya. Lah mereka mendapatkan Alkitab, Taurat dan Injil. Lah mereka itu dikatakan oleh Allah ya'rifunahu, mereka mengetahui, mereka mengenal. Mengenal siapa? Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan bukan mengenal Nabi Muhammad, melainkan mengenal taujihul kiblah atau Ka'bah. Mereka mengetahui, memahami tentang arah kiblat, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah. Lah pengetahuan mereka, pemahaman mereka tentang hal tersebut kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Orang tua itu pasti mengenali anaknya. Bahkan orang tua mengenali anaknya lebih besar, lebih banyak daripada orang lain mengenali anaknya. Sifatnya, karakternya dan yang lain sebagainya. Al-Yahud wan Nasara mengetahui, memahami tentang Nabi Muhammad. Ini kalau riwayat bahwa itu adalah yang dimaksud Nabi Muhammad. Tentang Nabi Muhammad mereka tahu. Loh, dari mana mereka mengetahui? Mereka mengetahui dari kitab Taurat dan dari kitab Injil. Di situ dijelaskan akan datang satu zaman Nabi
ini, itu dan lain sebagainya. Disebutkan di situ sifatnya, perangainya dan yang lain sebagainya. Jadi dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil disebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Al-Qur'an. Al-Qur'an kita diceritakan oleh Allah tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, tentang Nabi Allah Hud, tentang Nabi Allah Lut, tentang Nabi ini, Nabi itu, diceritakan semuanya oleh Allah. Nah, begitu pula Nabi Muhammad. Nah, karena kitab secara umum, secara keseluruhan itu bukan hanya menceritakan yang sudah terjadi, tapi juga yang bakal terjadi. Seperti Al-Quran. Al-Quran menceritakan yang sudah terjadi, seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim, yang terjadi kepada Nabi Ismail, yang terjadi kepada Nabi Allah Hud dan yang lain sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran. Sudah terjadi apa belum? Sudah dulu. Lah juga Al-Quran ini menceritakan yang bakal terjadi. Tapi tentunya yang bakal terjadi ini diceritakan oleh Allah, tapi orang yang paham, yang mengerti, dia antisipasi. Tapi yang nggak ngerti melakukan setelah terjadi baru menyadari. Mereka yang mengerti sudah antisipasi, jaga diri, berusaha menghindar, menjauh. Karena Pak tahu kalau saya melakukan ini, saya melakukan itu, kalau terjadi ini, terjadi itu, nanti seperti ini, nanti seperti itu, dia sudah antisipasi, sudah jaga diri, sudah siap-siap. Tapi yang nggak ngerti, melakukan ini, melakukan itu, terjadi. Setelah terjadi baru menyadari, baru memahami. Diingatkan pula oleh para ulama, ditegaskan lagi oleh para ulama. Loh, ini loh kesalahan kita, ini loh kerugian yang kita dapatkan karena kita lalai dan lain sebagainya. Padahal kita sudah diingatkan seperti itu. Kita nggak mau istighfar, nggak mau selalu istighfar. Wah, kita tinggalkan istighfar dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi ini, terjadi itu. Diingatkan kita. Kenapa kamu nggak mau istighfar? Kenapa kamu nggak selalu istighfar? Padahal istighfar itu bisa menghindarkan kamu dari ini. Ini Al-Quran sudah menyebutkan, sudah mengingatkan. Lah baru menyadari, iya ya. Setelahnya. Lah begitu juga kitab Taurat, kitab Injil diceritakan di situ yang bakal terjadi, di antaranya diutusnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Diceritakan dalam kitab Taurat, sehingga mereka para tokoh al-Yahud, para tokoh Nasara mengetahui siapa Nabi Muhammad dengan sangat mengenal. Mereka baca kitab Taurat, mereka baca kitab Injil. Berarti mau tidak mau mereka tahu diutus di mana, sifatnya bagaimana, perangainya, akhlaknya dan sebagainya, mereka tahu. Mungkin mereka mengenal Nabi Muhammad lebih dahulu daripada mereka mengenal anaknya. Tapi diserupakan di sini seperti mengenal anaknya. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenal anaknya. Tapi Abdullah bin Salam mengatakan bukan seperti mengenal anak, bahkan asyad, lebih mengenal Nabi Muhammad daripada mengenal anaknya sendiri. Ya? Lebih mengenal Nabi Muhammad daripada anaknya sendiri. Seperti yang disampaikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab.
Sebenarnya disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi di situ. Ya. Dalam tafsir Al-Baghawi sudah disebutkan bahwa mereka lebih mengenal Nabi Muhammad daripada mengenal anaknya sendiri. Sayyidina Umar berkata kepada Abdullah bin Salam, katanya Sayyidina Umar, innallaha qad anzala ala nabihi alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Katanya Sayyidina Umar, Allah telah menurunkan kepada nabinya ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Lalu Sayyidina Umar bertanya, fa kaifa hadhil ma'rifah? Pengetahuan macam apa ini? Pengetahuan macam apa? Katanya Abdullah bin Salam, ya Umar, laqad araftuhu hina ra'aituhu kama araftu ibni wa ma'rifati bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyad min ma'rifati bi ibni. Wahai Umar, aku benar-benar mengenalnya ketika aku melihatnya, sebagaimana aku mengenal putraku. Dan pengetahuanku, pengenalanku kepada Nabi Muhammad lebih dalam, lebih aku kenal daripada pengetahuanku tentang putraku. Jadi mereka sudah tahu sifatnya, perangainya dan lain sebagainya. Ketika melihat Nabi Muhammad, mereka langsung mengetahui. Jadi benar-benar apa yang disifatkan oleh Allah persis ada padanya. Lalu Sayyidina Umar berkata, kaifa dzalik, bagaimana itu bisa? Akhirnya Abdullah bin Salam, asyhadu innahu Rasulullah haq. Innahu Rasulullahi haq minallahi ta'ala. Wa qad na'atahu Allah fi kitabina wa la adri ma tasna'un nisa'. Katanya Abdullah bin Salam, aku bersaksi bahwa dia adalah utusannya Allah yang benar dari Allah, dan Allah telah mensifatkannya di dalam kitab kami, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat oleh para perempuan. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, waffaqakallah ya ibn Salam faqad sadaqtah. Allah telah memberikan taufik kepadamu wahai Abdullah bin Salam, wahai putranya Ibn Salam, faqad sadaqtah, kamu benar. Abdullah. Tapi ada yang mengatakan di situ bukan Nabi Muhammad yang dimaksud dengan ya'rifunahu, yang ada di dhamir ya'rifunahu, bukan Nabi Muhammad, tapi yang dimaksud di situ Baitul Haram. Jadi para pembesar Yahud dan ulama Nasara pembesar Yahud mengenal dari Nasara, pembesar Nasara mengenal daripada pembesar Yahud bahwa Baitul Haram itu kiblatnya mereka, kiblatnya Nabi Ibrahim, kiblatnya para nabi sebelumnya, sebagaimana mereka mengenal putra-putranya mereka. Jadi yang dimaksud ya'rifunahu, ya'rifuna Baitul Haram, bahwa Baitul Haram itu adalah kiblat secara keseluruhan mereka, al-Yahud wa Nasara, dan nabi-nabi sebelumnya. Tapi akan tetapi apa? Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq. Dan sesungguhnya ada kelompok daripada mereka itu yaktumunal haqq, menutupi al-haq, kebenaran. Jadi kelompok dari al-Yahud atau kelompok daripada Nasara, berarti bukan secara keseluruhan. Memang setiap nabi atau setiap
kelompok itu ada yang berjalan di relnya sampai akhir hayatnya, ada yang menyimpang, tertipu. Sama dengan yang ada di umatnya Nabi Muhammad. Ada mereka para ulama yang memahami Al-Quran, memahami hadis dan lain sebagainya, berada di relnya. Ada dari mereka yang keluar dari rel. Lah umumnya yang keluar dari rel ini biasanya kebanyakannya itu layak tumunal haq. Mereka akan menutupi yang benar. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Jadi yang salah dibungkus sehingga dinyatakan benar dengan bungkus dalil-dalil baik hadis ataupun ayat Al-Quran, perkataan para ulama. Yang hak dinyatakan salah, sehingga dimunculkan karena ini karena itu, dicarikan alasan macam-macam. Lah biasanya itu semuanya karena apa? Karena iri, karena tidak senang kebenaran muncul atau dibawa oleh sosok tertentu. Lah mereka nggak senang dengan Nabi Muhammad karena mereka mau Nabi akhir zaman itu bukan dari Arab. Mereka nggak mau dari Arab. Mereka maunya dari apa? Bani Israel. Nyatanya dari Arab. Mereka nggak senang. Tapi nggak semuanya. Nggak senang. Makanya saya katakan yang berada di jalur, mereka ditendang, dibuatkanlah fitnah macam-macam yang sekiranya orang tidak menoleh kepadanya. Yang ditoleh ini kelompok-kelompok yang dianggap benar, dianggap di jalan padahal keluar. Lah mereka yang nggak senang ini karena iri. Karena iri. Akhirnya apa? Menutupi yang benar. Kebenaran bahwa Nabi Muhammad Rasulnya Allah ditutupi sama mereka. Atau kebenaran bahwa kiblat itu adalah Ka'bah itu adalah kiblatnya, itu ditutupi sama mereka. Bukan mereka nggak ngerti loh ya. Allah mengatakan wahum ya'lamun. Bukan mereka nggak ngerti, mereka mengerti bahwa itu benar, tapi ditutupi. Yang ditampakkan, yang dimunculkan kesalahan, akhirnya orang-orang diajak untuk membencinya, diajak untuk memusuhinya karena iri. Kalau kita punya akal, saat ini terjadi seperti itu. Saat ini di zaman ini terjadi seperti itu. Kenapa? Karena iri. Dibenarkan sesuai dengan ilmunya, muncullah ini keras, ini ekstrim, ini itu dan yang lain sebagainya. Padahal benar, nggak salah, tapi dibuatlah karena ini, karena itu dan yang lain sebagainya. Yaktumunal haq, menutupi yang kebenaran. Padahal apa? Wahum ya'lamun. Mereka ngerti, mereka tahu. Lalu ditegaskan lagi oleh Allah. Ditegaskan lagi oleh Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran ini, ada yang mengatakan hadzal haq min rabbik. Ini adalah kebenaran min rabbik, daripada Tuhan. Ada yang mengatakan ja'al haqqu min rabbik.
Datangnya kebenaran itu merabbik daripada Tuhan. Jadi apa yang kamu lakukan wahai Muhammad adalah kebenaran. Yang kamu lakukan itu adalah kebenaran. Artinya apa? Perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu adalah kebenaran. Berita tentang ini itu adalah kebenaran dari Allah Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Kamu jangan ragu. Hah? Ini kebenaran dari Tuhanmu. Kamu jangan ragu. Lah, apakah Nabi Muhammad pernah ragu? Dari apapun yang dibawa atau apapun yang disampaikan kepadanya? Enggak pernah. Tapi kok Allah mengingatkan Nabi Muhammad, kamu jangan ragu. Hah? Jangan menjadi kelompok atau orang-orang yang ragu. Ini sebetulnya hitopnya Allah bukan kepada Nabi Muhammad, tapi hitopnya Allah kepada sahabat dan orang-orang yang beriman. Nah, kalau bahasa kita itu ngeribon. Nah, yang dimaksud itu para sahabatnya, para orang-orang yang beriman atau umatnya, tapi yang dituju adalah Nabi Muhammad dalam ucapannya. Kayak saya ngomong misalnya kepada satu orang, ojo nakal, ojo misuan, padahal ini tidak misuan, ini tidak nakal, tapi kebetulan ada anak nakal di situ, tapi saya ngomongnya ke ini, tujuannya ke ini. Nah, seperti itu Allah mengatakan, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, tapi yang dimaksud, yang dituju oleh Allah bukan Nabi Muhammad, tapi umatnya, ya, para sahabat dan umatnya. Fala takunanna minal mumtarin. Sama dengan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai para nabi atau wahai Nabi Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Masa nabi enggak bertakwa? Nabi bertakwa, tapi kok diperintahkan untuk bertakwa? Itu bukan untuk nabi, tapi untuk umatnya. Takwa. Kemudian wala tuti'il kafirin wal munafiqin, jangan kamu patuhi orang-orang kafir, orang-orang munafik. Nabi enggak pernah mematuhi mereka. Nabi hanya mematuhi Allah. Kita yang kadang mengikuti mematuhi mereka. Sehingga ini peringatan hitopnya kepada Nabi, tapi yang dituju Allah adalah sahabat atau umatnya. Fala takunanna minal mumtarin. Walikullin wijhatun huwa muhalliha fastabiqul khairat. Walikullin, setiap umat itu wijhatun, punya arah kiblat, punya kiblat. Ya, setiap setiap apa? Agama, ajaran, ya, setiap penganut, ya, penganut ajaran tertentu itu memiliki kiblat yang dituju. Huwa muwalliha, mereka akan menghadap kepada arah tersebut. Kalau kita umat Islam menghadap ke Ka'bah ketika sholat. Al-Yahud, Soro menghadap tempat tujuan mereka masing-masing, ya, berbeda satu dengan lainnya. Fastabiqul khairat. Lalu yang diperintahkan oleh Allah di situ fastabiq, maka berlombalah. Maka diperintahkan oleh Allah fastabiqul khairat, maka berlombalah. Berlombalah untuk apa? Al khairat, melakukan ketaatan, menjalankan kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba. Kalau namanya lomba itu berarti apa? Ya harus
namanya balapan ya nggak mungkin nyantai kan. Wis tak jarno wis. Jarno tak fur dhisik. Ya iku ngefur iku tutuk kon durung tutuk. Itu sudah dapat banyak, kamu nggak dapat apa-apa. Lah anggap aja kalau makanan di fur apa di jauh di sini. Masa nggak mungkin kan? Tak fur di sini wis. Cek berangkat di sini, mangan-mangan di sini tak fur di sini. Ya teko kari-kare ini. Akhirnya jadi kayak kucing akhirnya. Mangan tulang tok kayak asu akhirnya. Nah, kebaikan juga itu. Cek berangkat di sini wis. Berangkat di sini tak fur kok, aku tak parani kok. Ini untuk kari. Nah Allah mengatakan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, berlombalah dalam melakukan kebaikan atau berlombalah untuk diterimanya amal perbuatan. Untuk diterimanya amal perbuatan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Dari manapun kamu berada atau dari manapun kamu ada, ya'ti bikumullahu jami'ah. Allah akan membalas apapun yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan dimanapun kamu melakukannya. Ya'ti bikumullahu jami'ah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu mampu dan bisa. Wallahu a'lam.